Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini Bapak Presiden menggelar rapat terkait dengan skenario pemindahan ASN ke IKN. Dan Kemenpan RB kami hari ini diminta memaparkan secara detail terkait dengan rencana pemindahan ASN ke IKN. Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depan yaitu periode 2030 sampai 2034 dan seterusnya. Nah, Bapak sekalian, kami telah sampaikan tadi terkait dengan penapisan pemindahan KL. Pemindahan kementerian lembaga menggunakan instrumen penapisan untuk menyaring, mengidentifikasi, menseleksi dan menetapkan prioritas kementerian. Nah, penapisan atau penyaringan kementerian lembaga dilakukan runut dan sistematis berjenjang dengan menggunakan instrumen sebagai berikut. Satu adalah terkait pendefinisian peran strategis kementerian lembaga terkait dengan daya saing dan kemandirian ekonomi. Yang kedua terkait dengan identifikasi KL sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system dan sebagai strategic enabler yang dan atau sistem pertahanan dan keamanan, dan yang ketiga adalah bentuk resiko. Tapi yang paling penting adalah bahwa Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara ini menjadi langkah strategis yang bukan hanya akan membawa perubahan secara fisik seperti bangunan atau gedung pemerintahan, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu Kemenpan diminta membuat berbagai regulasi yang rigid dan detail terkait dengan pemindahan IKN yang akan dilakukan pemindahan dalam waktu dekat. Teman-teman sekalian, kami ingin sampaikan bahwa ada rencana pengisian ASN di IKN terdiri dari 3 hal. Satu, pemindahan dari Kementerian Lembaga ke IKN. Yang kedua adalah pengadaan CPNS khusus IKN tahun 2024. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN. Kemudian 40.021 ini formasi kementerian lembaga yang akan ada di IKN. Nah, berkali-kali saya sampaikan, pemerintah akan memberikan afirmasi di formasi 40.000 ini yang akan ditempatkan di IKN, karena nanti yang akan dilakukan proses seleksinya amat sangat ketat dengan sistem CAT, jadi tidak ada satupun yang bisa membantu. Dan di sistem ini ketika mengerjakan soal, keluarganya bisa lihat. Namun demikian, pemerintah pusat, tadi Bapak Presiden telah memutuskan akan memberi afirmasi untuk putra-putri Kalimantan. Sehingga dengan demikian tadi telah diputuskan untuk tahap awal akan ada afirmasi 5% untuk putra-putri Kalimantan terbaik menjadi bagian dari 40.000 formasi ASN yang akan dibuka di Juli Agustus nanti. Berarti akan ada 2.000 putra-putri Kalimantan terbaik yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN. Yang kedua adalah kami sampaikan terkait dengan mutasi dari Pemda sekitar IKN. Di dalam rapat ini juga dibahas, tidak semua PNS bisa mutasi ke IKN atau Pemdasus IKN nanti, tapi melalui seleksi yang terbuka, secara kompetitif, lowongan pegawai ASN harus diumumkan oleh IKN dan KL yang ada di IKN, dan seterusnya dan seterusnya. Ini supaya mereka yang pindah atau mutasi dari Pemda sekitar Kalimantan juga terdiri dari ASN yang berkualifikasi tinggi, talenta digital multitasking yang bisa memberi layanan secara digital dan sebagaimana standar sistem pemerintah berbasis elektronik. Lalu berapa dalam waktu dekat yang akan pindah? Kami telah sampaikan tadi dari kementerian mana saja, dari 38 kementerian dan lembaga, tetapi hasil koordinasi kami dengan Kementerian PUPR dan Bappenas, bahwa sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Satu tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. Satu tower, satu unit isinya 3 kamar.
Nanti dari 47 tower itu 29 tower akan diisi oleh ASN dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Untuk ASN, jika satu tower diisi oleh satu orang, maka akan ada ASN yang akan pindah 1.740 ASN. Total Juli akan jadi 8 tower, totalnya 480 unit. Di September nanti ada 14 tower yang akan jadi berarti 840 unit. Dan di November akan ada 7 tower total 420 unit. Tadi telah diputuskan apakah satu tower ini sharing atau sendiri. Nah, tadi Pak Presiden telah memutuskan khusus untuk eselon 1 akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Dan yang berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga, maka satu tower, satu unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN. Sehingga dengan demikian bagi mereka yang telah berkeluarga akan mendapatkan satu unit apartemen. Dan apartemennya cukup besar yaitu 98 unit. Kami tadi telah sampaikan secara detail by name by address termasuk misalnya Kemenko Marves di 2024 itu ada berapa orang yang akan pindah di September. Oh, ada 43, November 17 totalnya 60 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kami telah buat skenario secara lebih detail. Termasuk tadi ruang kerja bersama di 4 gedung Kemenkeu tadi juga telah kita bahas dengan Pak Menteri PR. Misalnya di Kemenko 1 nanti akan berkantor 8 menteri, JPT Madianya 21 orang, JPT Pratama 100 orang dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kami telah sampaikan secara rinci berdasarkan hunian yang telah disiapkan. Kami kira itu dari saya kira cukup komprehensif. Namun yang jauh lebih penting ini tadi kami sampaikan bagaimana dukungan digitalisasi sistem pemerintahan di OIKN nanti. Yang ini menjadi bagian pekerjaan bersama antara KL dengan OIKN. Saya kira ini dari saya, terima kasih.